Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Katina berharap adik-adik semua di mana saja dalam keadaan yang sehat dan tentunya sudah pasti dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jika kami ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan, penjagaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami rindu kiranya Roh Kudus dapat mengartikan firman Tuhan ini bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua, hari ini Katina mau bercerita tentang iri hati. Iri hati? Emang iri hati itu apa, Katina? Iri hati itu adalah perbuatan atau sikap yang tidak mau menerima kelebihan orang lain atau sama dengan cemburu atau dengki. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan artinya? Sekarang Katina mau tanya lagi. Pernahkah kamu iri hati? Mungkin kepada adikmu atau koko cicimu atau teman-temanmu di sekolah atau kepada teman-teman di gerejamu. Oh Katina, aku pernah iri hati. Katina, aku belum pernah iri hati. Antara dua itu ya, pernah atau tidak pernah. Emang Katina ada ya yang iri hati kepada saudara-saudaranya? Ada. Nah, yang ini nih yang mau Katina ceritakan nih. Ada saudara-saudaranya yang tidak suka sama adiknya. Mau tahu ceritanya? Yuk duduk yang manis, kita mau mendengarkan ceritanya. Siap ya? 1, 2, 3. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi Yusuf masih muda. Biasanya Yusuf mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, istri kedua ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari ke semua saudaranya, maka bencilah mereka kepada Yusuf. Mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Suatu hari Yusuf ini bermimpi. Lalu mimpinya itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka benci lagi kepadanya. Terus Yusuf bercerita kepada saudaranya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita semua itu sedang berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu ketika saudara-saudaranya itu mendengarkan mimpi Yusuf, mereka mulai berkata kepada Yusuf, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?"
Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Terus adik-adik, bukan saja itu mimpinya, tapi ada mimpi yang lain juga. Setelah dia selesai bermimpi, dia mulai mengumpulkan lagi saudara-saudaranya. Dia mau lagi bercerita kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, aku punya mimpi lagi. Terus dia bercerita. Aku melihat ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta semua saudaramu harus sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka anak-anak, ketika saudara-saudaranya mendengar hal itu, makin iri hatilah mereka kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Nah, adik-adik semua, kita sudah melihat ya cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya itu? Apa? Iya, benar. Saudara-saudaranya itu tidak menyukai Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf itu sangat dikasihi oleh ayahnya. Ayahnya membuat jubah yang paling bagus kepada Yusuf. Dan bukan saja itu yang membuat mereka iri hati. Mereka iri hati karena Yusuf menceritakan 2 mimpi itu. Nah, adik-adik, boleh gak sih kita iri hati? Tepat, tidak boleh. Iri hati itu kapan saja dan di mana saja kita bisa merasakan iri hati itu. Namun, Katina mau ajarin nih, ketika kamu iri hati, kamu langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa menerima kelebihan temanku. Aku tidak mau iri hati. Gantikan iri hatiku ini dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Bisa mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita, baik itu teman kita, baik itu kakak kita, baik itu dedek kita, yang lebih daripada kita. Lebih apa mungkin? Lebih pintar, mempunyai barang yang lebih bagus dari kita. Kita jangan iri hati. Kita jangan biarkan hati kita dikuasai oleh iblis. Namun harus dikuasai dengan kasih Tuhan, sehingga kita dapat menerima orang itu baik kelebihannya maupun kelemahannya dengan kasih Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk bersama-sama tidak cepat iri hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali lagi untuk tidak cepat iri hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami yang lebih daripada kami. Tuhan, kami mau Engkau berikan kasih di dalam hati kami, sehingga kami dapat menerima orang-orang yang ada di sekeliling kami dengan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ceritanya. Dadah.